Semot atau Kitab Keluaran pasal 12. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon di tanah Mitsraim dengan mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur, seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya. Haruslah kamu memperkirakannya terhadap kambing domba itu. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan, berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba-domba atau dari antara kambing-kambing milikmu. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Kamu jangan memakannya mentah atau matang karena direbus dengan air, melainkan dipanggang api, kepalanya bersama kaki-kakinya dan dengan isi perutnya. Dan janganlah kamu menyisakan daripadanya sampai pagi, dan yang tertinggal sampai pagi daripadanya haruslah kamu bakar dengan api. Dan beginilah kamu harus memakannya: pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu, dan kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Paskah bagi Yahweh. Maka aku akan melintas di tanah Mitsraim pada malam itu, dan aku akan memukul setiap anak sulung di tanah Mitsraim, mulai dari manusia bahkan sampai ternak, dan ke atas semua sesembahan Mitsraim. Aku akan menjatuhkan penghakiman. Akulah Yahweh. Dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan lewat di atas kamu, dan tolah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mitsraim. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya, suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh, pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus, juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Dan kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi, karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Mitsraim. Dan kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu, suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apapun yang beragi,
maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu. Segala yang beragi janganlah kamu makan. Di segenap tempat kediamanmu, kamu harus makan roti tidak beragi. Dan Mose menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada pada pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mitsraim, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selama-lamanya. Dan akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam negeri yang akan Yahweh berikan kepadamu seperti yang telah dia firmankan, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan akan terjadi ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan, korban Paskah itu adalah bagi Yahweh yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mitsraim, ketika dia memukul orang-orang Mitsraim tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan mereka bersujud. Kemudian pergilah Bani Israel dan mereka melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose dan Aharun. Demikianlah mereka melakukannya. Dan terjadilah pada tengah malam, maka Yahweh memukul setiap anak sulung di tanah Mitsraim, mulai dari anak sulung Paro yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Dan malam itu bangunlah Paro dan hamba-hambanya dan semua orang Mitsraim, dan terjadilah jerit tangis yang dahsyat di Mitsraim, karena di sana tidak satupun rumah yang tidak ada yang mati. Dan malam itu ia memanggil Mose dan Aharun serta berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah rakyatku, baik kamu maupun Bani Israel, dan pergilah serta layanilah Yahweh seperti yang kamu katakan. Bawalah juga kawanan dombamu maupun kawanan lembumu seperti yang telah kamu katakan, dan pergilah, maka kamu pun telah memberkati aku. Maka orang Mitsraim bersikeras untuk menyuruh umat itu pergi dari negeri itu dengan bersegera, karena mereka berkata, kami semua bisa mati. Lalu umat itu mengangkat adonannya sebelum ia beragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus oleh pakaiannya di atas bahunya. Dan Bani Israel melakukan seperti perkataan Mose, dan mereka meminta barang-barang perak dan barang-barang emas serta kain dari orang-orang Mitsraim. Dan Yahweh telah memberi umat itu kemurahan di mata orang Mitsraim, dan umat itu membuat mereka senang memberi. Demikianlah mereka memoroti orang Mitsraim. Dan Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Dan juga banyak orang yang berbaur pergi bersama mereka, bahkan kawanan domba dan kawanan lembu serta ternak yang sangat banyak. Lalu mereka memanggang adonan yang mereka bawa keluar dari Mitsraim menjadi roti tidak beragi, karena hal itu tidak beragi sebab mereka diusir keluar dari Mitsraim, dan mereka tidak dapat berlambat-lambat, bahkan juga tidak mempersiapkan bekal bagi diri mereka. Dan lama berdiamnya Bani Israel
ketika mereka tinggal di Mitsraim adalah 430 tahun. Dan terjadilah pada akhir 430 tahun, bahkan pada hari yang sama ini terjadilah bahwa seluruh pasukan Yahwe keluar dari tanah Mitsraim. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Yahwe untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Malam seperti itulah malam berjaga-jaga bagi Yahwe untuk seluruh Bani Israel, untuk generasi-generasi mereka. Dan Yahwe berfirman kepada Mose dan Aharon, inilah ketetapan Paskah. Setiap bani lain tidak boleh makan daripadanya, tetapi setiap budak manusia yang dibeli dengan uang, ketika kamu sudah menyunatnya, maka dia boleh memakannya. Pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Haruslah itu dimakan di dalam sebuah rumah. Engkau tidak boleh membawa keluar daging itu dari rumah, dan kamu tidak boleh mematahkan satu tulang pun daripadanya. Seluruh jemaat Israel harus mempersiapkannya. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan dia ingin merayakan Paskah bagi Yahwe, maka setiap laki-laki yang ada padanya harus disunat. Kemudian barulah dia boleh datang untuk merayakannya, dan dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Tetapi setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu Torah ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Dan seluruh Bani Israel berbuat seperti yang telah Yahwe perintahkan kepada Mose dan Aharon. Demikianlah mereka merayakannya. Dan terjadilah pada hari yang sama itu, Yahwe membawa Bani Israel keluar dari tanah Mitsraim bersama pasukannya.